Oke, anak-anak, jadi untuk menggunakan aplikasi Blockskate, kamu harus buka di ini ya, di Google Blockskate ya. Oke, lalu kalian masuk ke Blockskate Editor ini ya, Blockskate Editor. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, ini di close saja. Nah, selanjutnya kalian akan sebaiknya Bapak sarankan untuk login. Pertama kali masuk ini ya. Jadi di sini di bagian kanan atas ada klik login. Ya. Login. Nah, nanti kalian login menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan. Nah, karena Bapak dulu mendaftarnya pakai Google, Bapak juga boleh loginnya menggunakan akun Google gitu ya. Oke, ini ya. Ya. Jadi Bapak sudah login. Nah, di sini di Blockskate ini ada 3 bagian layarnya ya. Pak minimize dulu ini. Bentar ya. Ini coba kecilkan dulu. Oke. Ya. Oke. Ini ada 3 layar. Kalian akan dibagi menjadi 3 bagian. Ini adalah perintahnya ada di sini. Ya, ini adalah perintah itu ada di ini ya. Di mana namanya? Di toolbarnya di sini ada 3D shape, ada 2D shape, ada transform, ada set ops, ada math, ada logic, loops, text, variable, modul, dan eksperimental. Nah, ini tidak akan semua kita gunakan perintahnya, kita akan gunakan beberapa perintah dasar saja. Kemudian di perintah ini akan kita masukkan di area kerja. Nah, ini namanya area kerja yang putih ini merupakan area kerja. Kemudian hasil model 3 dimensi yang kalian buat nanti akan muncul di sini. Nah, akan muncul di sini dengan kalian harus mengklik render dulu. Baik. Selanjutnya kita akan mencoba mengenal lebih lanjut perintah-perintah dalam Blockskate ini. Yang pertama adalah 3D shape. Oke. Nah, 3D shape ini terdiri atas beberapa perintah. Ada 4 perintah ya, yaitu sphere, cube, silinder, dan torus. Nah, sphere ini misalnya sphere ya. Kalau kalian ingin menggunakan perintah sphere, cukup diklik saja. Nah, diklik, digeser, oke, di drag. Nah, sphere ini adalah perintah untuk membuat sebuah bola dengan radius tertentu. Misalnya, Pak ingin membuat bola dengan radius 20. Ya, jadi ini bisa dirender. Nah, nanti akan muncul sebuah bola dengan radius 20 dengan pusat bola berada di pusat koordinatnya, yaitu koordinat 0,0. Nah, perlu kalian lihat di sini. Sumbu yang hijau adalah sumbu Y, ya. Sumbu yang merah adalah sumbu X, sedangkan yang hitam ini, yang vertikal adalah sumbu Z. Jadi, ulangi ya. Yang hijau adalah sumbu Y, yang merah sumbu X, dan vertikalnya sumbu Z. Nah, sphere tadi kita gunakan untuk membuat bola. Nah, sekarang kita akan coba yang lain. Misalnya, akan membuat kubus ya, dengan X-nya itu 25 misalnya ya. 25, Y-nya 25, Z-nya 25. Oke. Nah, di sini ada pilihan not centered atau centered. Jadi, kalau pilih not centered akan nanti pojokan kubusnya akan berada di 0,0 ya. Salah satu titik sudutnya akan berada di 0,0. Tapi kalau kita pilih center, nah, jadi kubusnya, nah di sini kubusnya tidak kelihatan ya. Bapak akan sembunyikan dulu ini. Disable ya. Oke, kubusnya akan berada di 0,0 pusatnya. Jadi, kalau diklik not center, dia sudutnya akan di 0,0 seperti itu. Oke, sekarang ini Bapak akan disable juga.
Lalu kita akan coba silinder. Nah, oke. Silinder ini seperti yang kalian sudah pelajari, ini adalah perintah untuk membuat silinder atau tabung ya. Di sini kenapa ada dua radius? Karena kita dimungkinkan untuk membuat tabung yang radiusnya berbeda. Nah, misalnya di sini tabung dengan tinggi Pak, misalnya Pak buat 30 ya, dengan radiusnya 10. Coba kita render. Nah, dia akan membuat tabung. Nah, tabungnya pusat alasnya berada di 0,0, lalu tinggi tabungnya 30, sedangkan jari-jarinya ini 10. Nah, tabung ini bisa kita ubah menjadi kerucut ya, dengan merubah radius yang kedua. Tentu saja ini tanda apa namanya? Gembok ini itu bisa kita buka dengan klik dan gemboknya. Ini kalau gemboknya tertutup berarti radius 1 dan radius 2-nya harus sama. Kalau gemboknya terbuka, radius 2-nya bisa kita ubah. Misal kita ubah menjadi 0. Ya, kita lihat render. Oke, dia akan menjadi sebuah kerucut. Itu. Jadi tapi kalau kita ubah menjadi, misalnya kita ubah menjadi 3, dia akan menjadi sebuah kerucut yang terpancung. Jadi alas dan tutup kerucutnya berbeda. Ya. Nah, misalnya ini diubah menjadi 3, atasnya diubah menjadi 15. Nanti akan terbalik kerucutnya seperti ini. Ya, itu adalah perintah untuk silinder ya. Oke. Ini Bapak disable dulu. Ya. Untuk prinsip yang terakhir adalah torus. Nah, torus ini adalah untuk membuat bangun ruang cilengkung yang menyerupai lingkaran. Nah, bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai lingkaran. Nah, kita coba ya. Bapak akan membuat cincin atau lingkarannya. Cincin menyerupai cincin. Jadi radius 1-nya 4, radius 2-nya 1, sides-nya 8, face-nya 16. Coba kita render. Nah, dia akan membentuk ini. Seperti cincin ya. Seperti cincin. Ini bisa kita ubah-ubah. Misalnya kita pakai radiusnya ini 15 gitu ya. Lalu radius 2-nya ini kita pakai 5. Lalu size-nya kita perbesar pakai 10. Face-nya kita perbesar menjadi 25. Dia akan membentuk ini. Nah, lebih besar ya. 5 ini akan mengakibatkan, ini coba kita pakai 1 ya. 1. Nah, 5 atau radius 2 ini akan berpengaruh pada ketebalan cincinnya. Jadi kalau ini kita pakai 10, cincinnya akan tebal sekali. Nah, tebal sekali kayak donat ya. Ya, jadi kalau kita pakai 5, radius 2-nya tidak terlalu tebal ya. Oke, sides ini 10 berarti dia side ini kecenderungannya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia 10 sisi. 10 sisi. Jadi semakin banyak side-nya, kalau kita pakai 25 ya, side-nya 25, dia akan semakin smooth. Nah, semakin smooth cincinnya. Jadi side ini adalah banyak sisinya melingkar ke sini. Sedangkan face-nya adalah banyak sisinya melingkar ke sini. Ke bawah ya, melingkar ke bawah. Kalau side-nya ke horizontal, face-nya ke vertikal. Nah, itu adalah 4 perintah dasar dalam membuat bangun 3 dimensi di Blockscan. Nah, sekarang bangun-bangunnya sudah kita buat ya. Nah, coba Bapak hapus dulu ini ya. Ini Bapak hapus dulu. Coba disable lah. Oke, Bapak disable ini. Nah, kita kembalikan ke ini. Enable ya. Oke. Tadi kita sudah buat bola ya. Nah, bola ini bisa kita geser-geser. Nah, bisa kita geser supaya posisinya tidak seperti ini. Jadi, saya ingin mengangkat bola ini misalnya sampai 25 apa namanya? 25 satuan di atas sumbu X dan sumbu Y. Nah, bidang XY ya, di atas bidang XY. Jadi, karena kita menggeser, kita akan menggunakan transformasi yaitu translate. Nah, translate, diklik translate ya. Lalu ini spare ini dimasukkan ke dalam translate-nya. Di drag ya. Drag.
Oke, kita translate. Nah, translate inilah kalian harus menggunakan ilmu yang sudah dipelajari dalam transformasi. Misalnya, ini kita akan mengangkat, jadi kita mentranslasikan berdasarkan sumbu set. Sumbu setnya kita translasikan. Kalau kita translasikan cuma 20, oke, kita translasikan cuma 20, dia hanya akan menggeser sampai tepat di atas sumbu atau bidang X. Nah, sedangkan keinginan kita dia harus 25 satuan di atas bidang. Jadi ini setnya harus ditambah lagi 25. 20 tambah 25 berarti 45. Ya. Oke. Sekarang ininya apa namanya? Bolanya sudah ada 25 satuan di bidang di atas bidang X. Nah, apabila kita ingin supaya bola ini bergeser ke arah Y positif, ya, berarti ke sini ya, ke arah Y positif. Jadi ini bisa digeser. Ini bisa misalnya kita buat 20 gitu ya. Dia akan bergeser lagi. Nah, dia akan bergeser ke situ. Oke. Nah, tentu saja ini bisa kita kombinasikan dengan kubus yang tadi. Oke, kubusnya kita render. Ya, kubusnya berada tepat di bawah ininya, tepat di bawah bolanya, gitu ya. Hanya saja kita ingin berada dia ini tidak pas supaya tidak kita pengen dia simetris gitu ya. Jadi kita akan buat ini bergeser misalnya kubusnya, coba kita lihat di sini ya. Oke. Supaya di tengah-tengah sumbu di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah sini, berarti ini kita akan translasikan ya. Oke. Sorry. Oke. Ini ini kubusnya ya. Ini perintah yang tadi. Translasikan ini ke sumbu Y atau ke sumbu X yang merah. Karena ini ke arah yang betul-betul, berarti X-nya harus negatif. X-nya negatif. Itu tadi besarnya 20. Ini sorry. Bukan di sini ya. Ini berarti kita di sini ke X min 12,5. Oke. Ya, kita render coba. Jadi sudah di sana ya. Sudah di sana. Lalu kita akan bawa dia ke tengah sedikit lagi. Ke arah sumbu Y ya. Ini misalnya kita geser 10. Oke, terlalu keras ya. Terlalu keras mungkin ini berapa ya? 7,5 barangkali. Oke, sudah tepat ya. Tepat di bawah bolanya. Jadi kubusnya berada tepat di bawah bola. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin misalnya ini kita ingin menambahkan silindernya di bawahnya ini lagi. Di bawahnya ini lagi silindernya ya. Di bawahnya ini lagi silindernya. Jadi ini bisa kita gabungkan dulu, kita angkat ya. Kita lihat ini silindernya tingginya 30, jadi kita akan angkat ini dua bangun ini 30, jadi kita klik transform lagi. Translate lagi ya. Ini kita masukkan ke sini. Karena kita ingin mentranslasikan dua bangun, kita klik tambah di sini. Oke, ini masukin sini lagi ya. Jadi ini kita akan angkat ke 30. Oke. Ya. Benar. Ya, dia ada di atas sana. Di sana ya bangunannya. Ada di atas sana. Sekarang kita akan munculkan silindernya lagi. Ya, silindernya ada di sini. Ya. Sekarang kita mau silindernya ini bergeser ke arah sumbu Y. Tadi kalau tidak salah 7,5 ya. Coba kita translate sekarang silindernya. Oke, translate silindernya ke arah sumbu Y sebesar 7,5. Coba kita render. Nah, ini tidak mau pas dia. Tidak mau pas. Jadi, karena kita ingin titik puncak silindernya pas dengan bolanya, jadi kita lihat bolanya tadi radiusnya 20, berarti ini harus 20 juga. Harus 20, bukan 7,5. Ya. Pasti ini akan tepat di bawahnya ya, bangunannya akan seperti ini. Oke, nah kita ingin silindernya ini misalnya warnanya berubah, jadi klik transform, lalu warnanya bisa berubah ya. Kita ubah warnanya menjadi
ini bisa diubah ya menjadi misalnya